Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Jai-Ho. Film ini dibintangi oleh Salman Khan, Sunil Shetty, dan Aditya Pacholi. Film ini rilis pada tanggal 24 Januari 2014. Film ini menceritakan tentang Jai yang merupakan seorang mantan tentara yang memiliki keinginan untuk membantu orang dan memberantas kriminal dengan tangannya sendiri. Dulu ia seorang mayor di tentara India, tapi diskors setelah tidak menghiraukan perintah dari atasannya dan pergi menyelamatkan anak-anak dari para teroris. Penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Ya udah, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan beberapa mobil yang akan menuju ke sesuatu tempat. Saat mereka tiba di tempat tujuan, mereka pun ingin membawa seorang wanita. Dan dengan percaya diri, seorang ibu-ibu muncul dan ingin juga ikut diculik. Ibu tersebut dengan senang hati jika wanita itu dibawa, akan tetapi ibu tersebut bilang mereka tidak akan bisa melewati pintu gerbang. Setelah wanita itu dibawa pergi, si ibu tersebut menelpon Jai yang diperankan oleh Salman Khan. Tanpa berpikir panjang, Jai pun langsung menghadang penculik itu dan terjadilah perkelahian. Jai kemudian dibantu dengan teman-temannya bertarung bersama dan tentu saja pertarungan dimenangkan oleh Jai. Pada suatu hari, Jai yang sedang mengantarkan keponakannya ke sekolah yang bernama Kabir. Sampai di sana ada seseorang wanita yang tangannya cacat yang sedang meminta bantuan untuk menuliskan jawaban ujiannya. Wanita tersebut bernama Suman. Suman adalah wanita yang sangat pandai di kelasnya dan sering mendapatkan nilai yang bagus dan juara. Dengan senang hati Jai membantunya. Jai pun membantu Suman hingga ujian selesai. Setelah itu Jai, Kabir, dan saudaranya pergi ke bioskop di mana Jai bertemu dengan wanita cantik yang bernama Rinki. Keesokan harinya Suman sedang menunggu kakak lelakinya untuk membantunya menyelesaikan ujian. Namun kakaknya tak kunjung datang. Di lain tempat ternyata kakaknya terjebak macet. Di sana pun ternyata ada juga Jai. Jai yang ditelepon Kabir pun sebenarnya ingin membantu Suman, tetapi karena terjebak macet mereka pun tidak dapat datang tepat waktu. Suman sudah meminta bantuan ke sana kemari tetapi tidak ada yang mau menolongnya. Ujian pun dimulai tanpa ada yang membantu Suman dan ternyata yang menyebabkan macet adalah anak dari seorang menteri yang melewati jalan tersebut. Suman pun mencoba mengerjakan soal sebisa mungkin, membuka soal dengan mulut, menulis dengan mulut, tetapi itu semua sia-sia setelah Jai dan kakaknya sampai di sekolah waktu ujian sudah habis. Ujian Suman tanpa satu soal pun belum selesai dan itu membuat ia putus asa dan mencoba untuk bunuh diri. Dan saat itu Jai mencoba menyelamatkan Suman, akan tetapi Suman sudah mau lompat dari lantai atas. Suman pun meninggal. Kakak Suman mengajukan tuntutan kematian adiknya ke polisi, akan tetapi polisi pun seperti tidak menghiraukan tanggapan kakak Suman. Di suatu malam Jai bertemu dengan seorang yang menggendong bayi. Jai tahu kalau anak itu adalah anak curian. Jai mengembalikan anak itu ke orang tua aslinya. Mereka berterima kasih kepada Jai dan ingin membalas budi. Jai mempunyai sebuah ide dan berkata, jika kau merasa kami membantumu, jangan ucapkan terima kasih. Sebaliknya bantulah 3 orang dan mintalah ke 3 orang itu untuk membantu 3 orang lagi. Tentu saja mereka kebingungan apa maksudnya Jai. Di sini Jai menjelaskan ide 1 orang membuat 3 orang dan 3 orang itu masing-masing membantu 3 orang lagi. Dan seterusnya, maka hasilnya bisa ribuan bahkan lebih dari itu. Itulah ide rantai kebaikan dari Jai. Lalu Jai pergi ke rumah adiknya bernama Gita, namun rumahnya kosong. Tetangganya menyapa Jai dan menyuruh menunggu di rumahnya. Dan ternyata ini adalah rumah Rinki. Mereka pun bertanya apa pekerjaan Jai. Gita yang kemudian datang menjawab bahkan Jai telah dikeluarkan dari tentara. Rinki mengira kalau Jai melarikan diri dari tentara dan itu menyinggung perasaan Gita. Rinki pun langsung meminta maaf kepada Gita dan menceritakan bahwa Jai adalah seorang mantan personil militer. Dia diberhentikan dari militer karena melanggar perintah dari atasannya dan Jai diberhentikan dengan hormat. Ketika itu kondisi sedang berperang. Kapten sudah menyuruh seluruh pasukannya untuk mundur, tetapi Jai melihat salah satu temannya tertembak dan membuat temannya meninggal. Dan akhirnya Jai maju dan dengan bantuan kapten, Jai bisa mengakhiri perang itu dan menyelamatkan beberapa sandera. Ricky yang mengetahui alasan Jai dikeluarkan kemudian meminta maaf kembali kepada Gita dan Gita pun memaafkannya.
Rinky mengucapkan terima kasih. Gita langsung menjawab, bukan terima kasih, bantulah 3 orang lain kapanpun kau ada kesempatan. Dan mintalah mereka untuk menolong 3 orang lagi, dan ini adalah ideologi Jai. Suatu hari ada seorang wanita yang sedang meminta bantuan kepada Jai karena dia sering mendapatkan teror dari seseorang. Orang itu akhirnya dapat ditemukan oleh Jai dengan bantuan saudaranya melacak lokasi di penelpon. Jai datang ke lokasi itu dan menghajar si peneror tersebut. Mereka pun berterima kasih kepada Jai, namun Jai mengatakan raniat kebaikannya, bantulah 3 orang setiap kau ada kesempatan. Raniat kebaikan itu mulai diterapkan oleh saudara-saudaranya. Di sebuah kafe, saudara Jai bertemu dengan kakek-kakek pemabuk dan memanggil Bajai untuk mengantarkannya pulang. Kakek itu berterima kasih kepadanya, dan saat itu ia teringat kata-kata dari Jai dan mengatakan kakek-kakek itu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Bantu saja 3 orang tersebut. Kau ada kesempatan. Setelah sampai di rumah, supir bajai itu menjadi pelanggan tetap si kakek dan si kakek membayar ongkosnya. Di jalan, tepatnya di lampu merah, Jai melihat seorang gadis yang sedang mengemis meminta sesuatu agar bisa makan. Tapi tanggapan orang itu kurang baik dan membuka pintu mobil sehingga gadis itu jatuh dan kepalanya terluka. Orang itu bernama Madhav. Melihat itu, Jai marah dan menghajarnya. Ternyata di niat kebaikan Jai belum sepenuhnya bisa menyebar. Hanya saudara-saudara Jai saja yang melaksanakannya. Keesokan harinya Jai mengajak Gita, Rinky, Kabir ke sebuah mall. Di situ ternyata ada Madhav yang kemarin dihajar. Lalu di sini Madhav menelpon ketua gengnya bernama Manik untuk menghajar Jai. Mengetahui Gita dilecehkan oleh Manik, Jai pun marah dan menghajar mereka semua satu persatu tanpa ampunan. Manik yang ketakutan menelpon bosnya lagi. Dia adalah menantu sang menteri dan menyuruh Manik memancing Jai untuk pergi ke markas mereka. Jai pun mengajar Manik sampai ke markasnya dan semua anak buah pun berhasil dihajar habis-habisan. Hingga akhirnya polisi datang untuk mengamankan Jai. Jai sementara di penjara. Gita ingin membebaskan Jai, tidak bisa karena surat tuntutan sudah didaftarkan, harus ada pengadilan kalau ingin membebaskan Jai. Beberapa saat kemudian datang menantu Pak Menteri yang tak lain adalah suami dari Kapita Singh. Menantu Pak Menteri menyuruh Pak Polisi untuk mengeluarkan Jai, namun polisi mengatakan bahwa surat tuntutan sudah didaftarkan, hanya pengadilan yang memutuskan. Menantu Pak Menteri lalu menyuruh polisi lainnya untuk merobeknya dan dirobeklah surat itu. Jai keluar dan di sana sudah banyak anak buah yang siap menghajar Jai. Jai pun dihajar tetapi Jai dapat melawan kembali, alhasil mereka yang dihajar Jai. Menantu Pak Menteri melaporkan kepada kakaknya kalau dia kalah dan kakaknya sudah menyiapkan sesuatu. Di sisi lain, ibunya Gita mengalami kecelakaan dan disuruh dokter untuk transplantasi ginjal, dan ternyata ginjal yang cocok adalah ginjal dari Rehan yang tak lain adalah menantu yang selama ini tak pernah ia restui. Setelah itu Gita mendapatkan telepon dari Kavita kalau kecelakaan itu adalah kecelakaan yang disengaja. Setelah Jai tahu kalau itu disengaja, Jai ingin datang ke markas Pak Menteri, namun Gita pun tak ingin permusuhan ini berlanjut. Gita ingin mengakhiri permusuhan ini dengan datang ke Pak Menteri untuk meminta maaf. Jai pun meminta maaf, namun Pak Menteri meminta menantunya untuk menghajar Jai. Pak Menteri menceritakan suatulah ternyata perbuatan teroris hukuman bunuh diri yang disebabkan karena kemacetan oleh anaknya dan juga kakaknya Suman. Setelah meninggal dibunuh karena melaporkan Kapita ke kantor polisi. Mendengar itu Gita menyuruh Jai untuk melawan. Jai pun langsung marah setelah memberi pelajaran ke Pak Menteri. Kemudian Jai pun pulang bersama Gita. Scene pun berpindah di mana supir bajai yang di awal cerita tadi berbincang dengan seorang kakek pemabuk yang diantar dia setiap malam. Mengatakan bahwa besok dia tidak lagi bisa mengantar sang kakek. Karena mulai besok bajainya harus dijual untuk membiayai sekolah anaknya, dan kakek itu memberikan uang pensiunan kepada supir bajai untuk biaya sekolah anaknya. Kakek ini bilang kalau seorang pemuda pernah bilang cobalah bantu seseorang dan itu bisa membuatmu bahagia. Supir bajai itu lalu berterima kasih kepada sang kakek dan disinilah ideologi Jai mulai menyebar.
Scene berpindah di sebuah pesta pernikahan saudara jari Jai. Dan ternyata Kabir diculik oleh menantu Pak Menteri. Mendengar hal itu, Jai langsung mengejarnya dan terjadilah kejar-kejaran. Pada akhirnya Jai berhasil menyelamatkan Kabir dengan meloncat motornya dan mengenai menantu Pak Menteri hingga terjatuh ke jurang dan membuatnya tewas. Di sisi lain, Pak Kepala Menteri yang dipimpin oleh Pak Pradan mengetahui tentang Jai yang berselisih dengan Pak Menteri yang menyebabkan menantu Pak Menteri tewas. Pak Kepala Menteri Praden menelpon polisi Abai dan polisi Abai menjelaskan bahwa Jai adalah orang baik dan kematian menantu Pak Menteri yaitu Pak Singh adalah karena pembuatan ia sendiri yang menculik Kabir keponakan Jai dan menjelaskan juga bahwa Jai adalah mantan perwira tentara. Dalam sebuah acara, Pak Pradan sedang memberikan pidatonya. Hal tak terduga Pak Pradan kesetrum karena kabel mic yang terputus. Untung saja ada gadis kecil yang cepat menolong Pak Pradan. Pak Pradan bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Gadis kecil itu baik-baik saja karena ia menggunakan tangan palsu yang terbuat dari kayu. Pak Pradan langsung mengucapkan terima kasih, namun gadis kecil itu mengucapkan hal tak terduga, yaitu mengucapkan kata-kata mutiara yang berasal dari Jai. Sang Perdana Menteri pun terkejut dan ingin mencari tahu siapa yang memulai kata-kata tersebut. Saat perjalanan pulang, Pak Pradan menelpon Jai dan mengajak ke rumah Pak Menteri Singh untuk melakukan perdamaian. Akhirnya Jai, Pak Pradan, dan Pak Singh bertemu. Pak Pradan menyuruh Jai untuk keluar karena ingin berbicara dengan Pak Singh. Pak Singh memberikan sebuah koran kepada Pak Pradan yang isinya adalah Pak Pradan dibunuh oleh Jai. Dengan cepat Menteri biadab tersebut menusuk perut Pak Pradan dan Pak Pradan teriak memanggil Jai dan Jai pun langsung masuk ke dalam menyelamatkan Pak Pradan. Dan terjadilah pertempuran sengit. Jai dan Pak Pradan pun sementara berhasil lolos. Kemudian di televisi Menteri Singh mengatakan bahwa Jai ngilang kendali, menculik Pak Pradan dan melarikan diri. Pak Singh juga mengatakan kalau Jai adalah mantan tentara yang dikeluarkan karena Jai tidak waras. Di sisi lain, mantan Kapten Jai juga melihat berita itu di televisi. Setelah lolos, Jai membawa Pak Pradan ke gudang yang tersedia ambulan beserta beberapa peralatan medis. Jai juga dibantu oleh saudaranya. Sementara menunggu Pak Pradan disembuhkan, para anak buah Pak Singh kembali mengeroyok Jai dan perkelahian sengit pun kembali terjadi. Karena kondisi Pak Pradan semakin memburuk, akhirnya mereka berniat membawa Pak Pradan ke rumah sakit. Di sisi lain, Gita dan keluarganya datang ke rumah sakit. Di sana sudah banyak wartawan yang ingin mewawancarai Gita. Gita mengatakan bahwa Jai adalah orang yang baik dan kata-kata rantaian kebaikan itu berasal dari Jai dan tak mungkin orang sebaik itu disebut tidak waras. Kembali lagi ke Jai, Kapita Singh dan kakaknya datang untuk menghajar Jai. Namun Jai kali ini dibantu oleh polisi Abai dan terjadilah perkelahian lagi antara Jai melawan Kapita dan kakaknya. Pertarungan sengit pun benar-benar terjadi dan pada akhirnya Kapita Singh tidak sengaja dibunuh dengan kakaknya sendiri. Namun kemudian kakaknya pun menyusul mati dihajar habis oleh Jai. Jai pun pergi dan ingin mencari tempat persembunyian, namun anak buah Pak Singh yang masih banyak dan lagi-lagi menghadang Jai. Untung saja ada supir bajai yang menolong Jai, mereka pun dikejar-kejar lagi. Sebelum tertangkap, Jai ditolong oleh mantan kaptennya dahulu. Tak tanggung-tanggung ia membawa tank dan anak buah yang banyak. Jai pun langsung dibawa ke rumah sakit dan akhirnya Jai pun selamat setelah Pak Pradan sadar dan mendengar Gita di TV bahwa raniat kebahagiaan itu berasal dari Jai. Pak Pradan langsung bangun dan mengungkapkan kebenarannya ke publik. Dan Pak Singh pun dikeroyok oleh para warga. Setelah Jai sadar, Gita memberitahu kabar baik kepada Jai bahwa rantai kebaikannya telah berhasil menyebar. Jai yang telah ditolong banyak orang dan mengucapkan terima kasih. Tanpa diduga-duga, supir bajai mengucapkan raniat kebaikan dari Jai. Jai pun tersenyum bahagia. Pada akhirnya ideologi Jai menyatukan banyak orang dan menyentuh hati banyak orang. Jai beserta keluarga dan kerabat pun keluar dan disambut banyak orang dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Jai Ho. Gimana guys tentang ceritanya, menarik bukan?
Oke, gue tutup video gue. Like kalau misal kalian suka, dan jika ada kekurangan, komen apa kekurangannya. Dan jangan lupa di subscribe jika kalian masih mau mendengar alur cerita yang lain dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.